Bisa mulai, Kayus. Yuk, silakan. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Pada hari ini kami akan mempresentasikan kitab 1 Petrus bersama saya Jonathan dan juga teman saya Kayus. Next. Nah, pendahuluannya ini, surat ini merupakan Kayus belum. Kayus. Kayus ini masih slide yang pertama. Masih Nah, pendahuluannya itu surat ini merupakan surat pertama dalam surat PB yang ditulis oleh Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus ini menulisnya dengan bantuan, yaitu juru tulisnya ialah Silas, yaitu dalam bahasa Yunaninya itu adalah Silvanus. Nah, Petrus ini meminta bantuan kepada Silvanus sebagai juru tulisnya karena Silas ini mahir dalam bahasa Yunani. Nah, sedangkan Petrus kita bisa baca kalau dalam kitab yang aslinya itu dalam bahasa, kalau kitab yang bahasa aslinya itu di situ Petrus tidak begitu halus dalam penulisan kitabnya. Akhirnya Petrus ini meminta bantuan kepada Silas atau dalam bahasa Yunaninya itu Silvanus. Next, Kayus. Kayus. Nah, latar belakangnya yang pertama itu adalah kita semua pasti tahu ya, agama Kristen itu pertamanya itu timbul dari Yudaisme yang merupakan suatu religio lisita, suatu agama yang diizinkan dan dilindungi negara. Nah, di sini agama Kristen itu dulu dilindungi di dalam negara. Nah, pada kebijakan pemerintah Romawi, sejauh tempat ibadah atau gereja selama tidak bertentangan selama masih memiliki saya ulang. Kebijakan pemerintah Romawi adalah toleransi sejauh di mana ibadah suatu agama tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Nah, sejauh umat Kristen tidak menimbulkan suatu kerusuhan, mereka akan tetap dibiarkan atau dilindungi negara. Jadi selama agama Kristen ini tidak membuat atau kerusuhan atau suatu hal, nah di situ negara masih melindungi gereja atau orang-orang Kristen. Nah, kemudian orang-orang Kristen yang pernah menjalin hubungan dengan Roma permulaan abad pertama itu meninggalkan kesan baik pada pemerintahan Romawi. Nah, kesan baiknya itu tadi yang seperti saya katakan tidak menimbulkan suatu kerusuhan atau hal-hal yang saya ulangi. Jadi selama orang-orang Kristen atau gereja tidak berbuat suatu atau masalah, di situ orang-orang Kristen masih dilindungi. Nah, tetapi
pada menjelang abad dekade yang ke-7, keadaan mulai berubah. Nah, di sini agama Kristen terpisah dari Yudaisme. Dan di sini agama Kristen menjadi suatu kelompok tersendiri. Karena kekuatan mempercayai Allah yang tidak kelihatan, tentang penghakiman yang akan datang, kehancuran dunia sekarang, dan seorang Kristus yang telah bangkit mengundang kecurigaan dan semua masyarakat. Nah, pada waktu itu orang-orang Kristen bebas memberitakan Injil, yaitu mengenai kepercayaan Allah yang tidak kelihatan. Nah, tetapi di sini pada masyarakat di sini itu mereka pada masyarakat itu terjadi kesalahpahaman, karena kalau dalam pemikiran kita aja, kalau sebagai manusia itu, wah, kenapa ya kita menyembah kepada Allah yang tidak kelihatan? Lebih baik kita menyembah kepada Allah yang terlihat, atau seperti dewa atau patung-patung Baal. Nah, di situ terjadi kesalahpahaman. Nah, akhirnya reaksi perlawanan masyarakat terhadap orang-orang Kristen itu, mereka dihadapkan di Roma di bawah pemerintahan Nero. Karena hasil dari kesalahpahaman itu dan tuduhan-tuduhan atau dakwaan dari masyarakat yang di kota itu, akhirnya orang-orang akhirnya orang-orang Kristen ini dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat di situ maupun pemerintah Raja Kaisar Nero. Next. Penutup surat-surat pengembalaan menunjukkan bahwa kematian Paulus menandai suatu perubahan dan kebijaksanaan pemerintah dari toleransi acuh tak acuh sampai menjadi kecaman dan kebencian. Nah, ini tadi saya katakan bahwa pada saat itu kan orang-orang Kristen pada waktu itu, pada abad yang pertama tadi kan di situ pemerintah atau Raja Kaisar Nero di situ memerintah dengan toleransi, di mana umat Kristen bebas memberitakan Injil. Namun karena yang itu masyarakat yang tidak setuju atau salah paham tadi itu, akhirnya di sini orang-orang Kristen atau gereja tidak dipercayai lagi. Nah, di sini Kaisar Nero pun menjadi tidak percaya lagi dengan orang-orang Kristen yang ada yang saat itu. Nah, ketika gereja mulai menyadari perubahan sikap dari pemerintahan tersebut, mereka menjadi khawatir akan nasib yang akan menimpa mereka, di mana mereka khawatir akan seperti apa mereka nanti atau akan yang terjadi pada mereka. Nah, di situ setelah itu orang-orang Kristen mengalami penindasan orang-orang Kristen mengalami penindasan atas dari dakwaan atau kesalahpahaman tadi. Nah, akhirnya pada orang-orang di Asia kecil itu, kalau saya baca dalam Alkitab yang langsung ada latar belakangnya itu mengatakan di situ orang Kristen di Asia kecil melaporkan kepada Petrus bahwa penindasan atau ketidakadilan kepemerintahan terhadap orang-orang Kristen. Akhirnya Petrus menulis surat yang pertama ini, ditulis sebagai jawaban atas keadaan sebagaimana yang dialami oleh gereja-gereja, yaitu penindasan atau
perlawanan yang ketidakadilan dari pemerintahan itu. Dan Petrus menulis surat ini sebagai tanggapan dan berupa hiburan terhadap laporan dari orang percaya di Asia Kecil tentang peningkatan dan perlawanan yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Oke, next, Kayus. Kayus. Nah, penulisnya yaitu Simon Petrus. Nama aslinya Simon atau Simeon. Tetapi oleh Tuhan dia dinamakan Kefas. Dalam bahasa Aramnya itu untuk batu karang. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu menjadi Petros atau Petrus. Dia sudah berkeluarga atau menikah. Kita bisa baca dalam Lukas 4 ayat 38. Next, Kayus. Kayus. Tahun penulisan kemungkinan ditulis pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Nah, tetapi kalau yang saya baca itu baik dari internet. Ketika saya baca di internet, di situ ada 3 pandangan atau 3 usulan penanggalan, yaitu yang pertama itu saat bertatanya Trajan, yaitu pada 111 Masehi. Dan pandangan yang kedua itu Domitian 90 sampai 100. Dan ketiga itu Nero pada tahun 60 sampai 63. 60 sampai 63. Nah, tetapi kemungkinan juga surat ini ditulis itu hampir pasti ditulis tahun 60 sampai 63 karena tanggalnya tidak mungkin karena Petrus tiba di Roma itu pada dekade 60-an. Namun setelah tahun 64 tidak mungkin karena tidak mungkin ada renggang untuk menulis surat 2 Petrus. Nah, jadi lebih memungkinkan itu surat 1 Petrus ini dituliskan pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Lanjut, Kayus. Nah, tempat penulis seperti yang tadi kita baca juga, baik dalam Alkitab, penulis mencatat salam dari jemaat di Babilonia. Tapi di sini timbul pertanyaan, apakah Babylon yang di Mesopotamia saat surat ini ditulis atau yang di Roma atau Babylon yang lain? Nah, di sini juga ada 3 nama Babilonia, yaitu yang pertama itu Babilonia kuno, dan di Babilonia kuno Mesopotamia, Babilonia Mesir, benteng kota tentara, Babilonia Roma. Bentar. Nah, untuk Babilonia yang di Mesopotamia, Babilonia kuno Mesopotamia, di sini tidak mungkin kalau Petrus menulisnya di sini karena dia tidak pernah dikaitkan dengan wilayah ini. Nah, dan wilayah ini juga tidak banyak didiami, khususnya setelah migrasi pada tahun 41 Masehi
dan telah sejumlah besar orang Yahudi dibantai di Selandia. Nah, Markus pun hampir pasti melayani Barat, tetapi tidak ada catatan yang pernah melayani di Timur. Jadi untuk Babilonia kuno Mesopotamia ini boleh dikatakan tidak atau bukan, tidak atau bukan. Nah, untuk Babilonia Mesir yang di benteng kota tentara ini juga tidak mungkin juga, karena tidak ada klaim dari jemaat Alexandria dan karena daerah ini begitu kecil sehingga tampaknya sangat tidak mungkin Petrus ini mendirikan markas besar di sana khususnya tanpa adanya bukti apapun dalam tradisi awal. Nah, tapi kalau saya baca lagi itu kemungkinan dan bahkan dari pakar-pakar menulis bahwa di situ Babilonia atau pendapat juga mengatakan Babilonia yang di Roma. Nah, tetapi kalau dalam yang saya baca itu ada kemungkinan dalam survei Perjanjian Baru itu mengatakan ada kemungkinan Babilonia di Roma karena mayoritas pakar memilih Roma sebagai tempat penulisnya dan mengartikan Babilonia saat penulis surat ini Roma menjadi pusat penganiayaan orang Kristen, pemakaian Del, suruh kecilin dulu salon. Suruh kecilin dulu. Masih kedengaran kok. Masih, Jo. Nah, beberapa fakta mengenai Babilonia yang di Roma itu karena pada waktu itu Yohanes Markus yang bersama Petrus pada waktu surat ini ditulis berada di Roma waktu Paulus dipenjarakan. Kita bisa baca dalam Kolose 4 ayat 10. Nama-nama provinsi disebutkan dalam susunan yang menyiarkan bahwa pembawa surat ini akan dikelilingi dalam suatu lingkaran yang berakhir di barat, bukan di timur. Nah, maka dari itu Roma lebih sesuai atau kemungkinan lebih sesuai sebagai akhir perjalanan daripada Babilonia. Tetapi di sini juga masih menjadi keraguan karena semua bukti dari kepustakaan gereja menyatakan bahwa Petrus berada di Roma pada akhir hayatnya. Oleh karena mungkin alasan ini bisa juga dipakai atau disimpulkan sebagai yang terbaik. Bahkan surat ini ditulis di Roma. Nah, tetapi di sini juga ada kemungkinannya karena Petrus pernah berada di Roma sebelum tahun 60-an. Bila benar, mungkin kita tahu bahwa Petrus itu pernah mengunjungi kota Korintus secara tidak resmi. Tetapi ini
ada kemungkinan juga kalau saya baca dalam survei Perjanjian Baru itu mengatakan bahwa ada kemungkinan juga bahwa Petrus itu mengunjungi kota Roma itu secara tidak resmi. Jadi ada kemungkinan bahwa surat ini ditulis oleh pada saat di Babilonia yang di Roma. Oke, next. Ayus. Ya, baik. Saya akan melanjutkan dari Jonathan. Jadi, penerima surat Petrus ini adalah orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, orang-orang Yahudi yang tinggal di seluruh Palestina, orang-orang Kristen di mana-mana, dan ada orang-orang Kristen yang bukan non-Yahudi. Di surat ini dikirimkan pada mereka untuk memberikan mereka semangat, karena pada saat itu orang-orang Kristen yang non-Yahudi selalu disiksa. Aku nggak mau sih. Maksud dan tujuannya adalah memberikan semangat di dalam menghadapi dan memberikan semangat di dalam menghadapi pengajaran dan penderitaan Kristen dalam 1 Petrus 1 ayat 6, 1 Petrus 7, 1 Petrus 5 ayat 8, 1 Petrus 9. Juga sudah mengetahui terlebih dahulu akan adanya pencobaan atau usaha-usaha penganiayaan. Dalam pasal 5 ayat 12 dia mencoba untuk memberikan hiburan kepada mereka tatkala menderita datangnya, ia mempersiapkan mereka untuk menghadapi segala pencobaan yang menimpa mereka oleh karena kepercayaannya akan Yesus Kristus. 1 Petrus 5 ayat 10. Pelayan semacam ini telah dimanfaatkan Yesus, diamanatkan Yesus kepada Petrus seperti dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Hal ini dikerjakan dengan memperlihatkan suatu pengharapan yang ada di depan mereka. 1 Petrus 1 ayat 13, dan juga oleh penunjukan kepada mereka kepada contoh Kristus. Para suami istri, hamba-hamba, dan para orang tua para suami istri, hamba, dan para orang tua semua dinasihatkan untuk memenuhi kewajiban mereka, kepribadian mereka, bukan sebagai dasar untuk menuntut yang benar. Jadi maksud dan tujuannya adalah di sini maksud dan tujuannya adalah memberikan semangat kepada orang Kristen yang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi dalam menanggapi pengajaran dan penderitaan Kristen. Dan bingung lagi ngomong apa. Pencobaan. Surat maksud dan tujuannya adalah memberikan semangat dalam menghadapi pengajaran, memberikan semangat kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi dan orang-orang Kristen yang Yahudi yang ada di pinggiran-pinggiran kota, memberikan mereka semangat dalam menghadapi pengajaran dan penderitaan yang sedang terjadi pada masa itu di Roma. Temanya adalah penghiburan bagi orang-orang Kristen yang menderita. Ciri khasnya adalah berita surat ini berkisar kepada orang-orang percaya yang menghadapi kemungkinan penganiayaan berat karena persatuan mereka dengan Yesus Kristus. Surat ini memberikan pengharapan praktis bagi orang-orang Kristen yang menghadapi penganiayaan dan penderitaan yang tidak adil. Petrus menekankan bahwa orang-orang percaya adalah pendatang dan
perantauan di dunia ini, sama seperti orang-orang Israel. Banyak nama untuk umat Allah dari PL digunakan untuk orang-orang percaya dalam PB, misalnya dalam surat ini berisi ayat-ayat yang sulit ditafsir kapan dan di mana atau bagaimana Yesus memberitahu Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara pada waktu zaman Nuh. Itu ini ya, itu apa yang kamu? Yang pertama, pengharapan iman dan kasih. Yang kedua, kekudusan dan persaudaraan. Saya serahkan pada Jonathan. Oke, saya akan membahas yang poin 3 itu, yaitu Yesus Kristus sebagai batu. Nah, kita tahu bahwa arti dari batu penyembuh itu adalah, kalau saya baca itu, batu penyembuh itu pada zaman kuno itu, dulu itu batu yang menjadi dasar dari bangunan itu. Dan fungsinya itu adalah membuat bangunan itu lebih bertahan lama atau kokoh. Kalau kita sudah pasti kita dalam bayangan bahwa arti di sini boleh kalau saya baca itu Yesus Kristus sebagai batu penjuru itu adalah maksudnya bahwa dasar iman atau fondasi iman orang Kristen itu adalah Yesus Kristus. Karena dalam kita juga bisa baca dalam Yohanes 14 ayat. Bentar. Yohanes 14 ayat 6. Nah, di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus untuk kita bisa bertahan atau menjadi suatu pribadi yang ketika dalam pencobaan, nah ketika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, disitulah kita akan berdiri kokoh seperti ilustrasinya sebagai bangunan yang memiliki fondasi yang baik. Nah, di situ juga ketika orang-orang Kristen memiliki iman atau dasar iman, maka dia akan bisa bertahan atau bisa kuat dalam masa pencobaan atau penderitaan. Nah, di sini hidup sebagai suami istri. Di sini kita istri harus tunduk kepada suami. Nah, karena di situ juga karena sudah
tetapi menjadi suatu pendapat antara istri dan suami itu sudah menjadi satu. Tidak lagi seperti yang sebelum menikah itu. Nah, jadi di sini istri harus tunduk kepada suami. Karena tetapi di situ juga suami juga harus mengasihi atau menyayangi istrinya. Karena kalau saya baca dalam ayat terakhir itu suami harus mengasihi istrinya agar supaya doa-doanya tidak terhalang. Jadi di situ kehidupan suami istri itu adalah saling melengkapi satu sama lain. Nah, kemudian poin yang kelima, menderita sebagai Kristen. Nah, dari dulu bahkan sampai sekarang kita lihat orang-orang Kristen itu sebanyak sekali mengalami, contohnya kalau dulu itu mengalami penderitaan. Tapi kalau pada sekarang itu bahkan sekarang juga sampai sekarang pun masih Ya ini kok putus ya? Suaranya nggak ada. Sinyalnya Pak hilang. Langsung kesimpulan. Kayus tolong dibantu. Kayus langsung kesimpulan aja. Kayus. Baik, kesimpulannya adalah amanat 1 Petrus terutama berkaitan dengan sikap patuh dan penderitaan karena kebenaran bagi Kristus dan menurut teladannya sendiri. Petrus meyakinkan orang percaya bahwa apabila mereka menderita akan kebenaran, maka mereka akan disenangi oleh Tuhan dan mendapat pahala. Di dalam konteks pengajaran mengenai penderitaan karena Kristus ini, Petrus menekankan tema-tema yang saling berhubungan dengan keselamatan, pengharapan, kasih sukacita, iman, kekudusan, kerendahan hati, takut akan Allah, ketaatan, dan ketundukan. Surat ini adalah surat peringatan dan penghiburan sebagai persiapan bagi keadaan darurat yang akan segera datang. Udah Pak? Udahlah. Oke, terima kasih buat Kayus dan Jonathan yang sudah berusaha mempresentasikan hasil pembelajaran mereka. Baik, kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, dipersilakan. Siapa yang mau bertanya? Pak. Ya, siapa tuh? Saya Abraham Pak. Oke. Kayaknya nanya ke Bapak aja deh. Ada hubungannya gak sih antara surat 1 Petrus ini dengan surat Korintus? 1 Petrus dengan 1 Petrus dengan surat Efesus, Efesus. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Selain Abraham. Pak.
Ya. Pak Alex. Ya, silakan. Tadi kan itu ada faktor-faktor yang yang membuat orang Kristen dibencikan, Pak. Apalagi Roma. Nih, tadi saya kurang jelas, Pak. Tapi ini benar nggak, Pak, yang saya tahu kan, Pak? Saya pernah dengar itu bahwa orang Kristen di Roma itu dianiaya itu oleh Kaisar Nero gara-gara pada suatu hari Kaisar Nero ini kan malam-malam dia naik ke kayak Daud itu ke atas istananya itu. Nah, di istananya itu dia melihat bahwa sunyi senyap. Lalu dia membuat dia membakar Pak? Membakar kerajaannya ini, kerajaan Roma, sehingga terbakarlah kerajaan Roma. Lalu ketika selesai kebakaran itu dia malah menuduh orang Kristen. Nah, mulai dari saat itulah terjadi penganiayaan. Benar nggak itu, Pak? Iya, ada benarnya kisah itu. Ya. Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Abraham tadi. Ada hubungannya tidak antara 1 Petrus dengan Efesus? Ya, tentu ada hubungannya. Baik itu latar belakang kondisi pada saat itu maupun hubungan teologis yang terkandung di dalam kedua surat ini, kedua kitab ini gitu ya. Nah, kalau berbicara soal latar belakang, kita melihat bahwa tadi itu sebetulnya sudah dijelaskan oleh Jonathan bahwa di abad pertama mula-mula ya, kekristenan itu sebetulnya nggak pernah ada masalah dengan Romawi ya. Kekristenan itu yang jadi masalah kekristenan itu adalah Yahudi ya. Kaum Yahudi yang masih memegang kepercayaan Yahudi yang belum mengenal Yesus. Itu tantangannya ya. Makanya pada perkembangan gereja mula-mula orang-orang Yahudi itu berusaha mengejar-ngejar bahkan ya membuntuti orang-orang Kristen dan tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Makanya pada saat itu kekristenan itu sembunyi-sembunyi ya. Tidak ada ibadah-ibadah ribuan pada saat itu ya. Hanya bisa dihitung oleh jari gitu ya. Paling banyak ratusan bahkan mungkin tidak sampai ya, karena memang mereka membentuk sel ya. Kalau sekarang disebut komsel ya, kelompok sel gitu ya. Kalau dulu memang mereka itu adalah disebut gereja bawah tanah, bukan berarti di bawah tanah, tetapi gereja yang terselubung, yang tak terlihat, yang sengaja tak terlihat. Nah itu. Jadi pada prinsipnya Roma itu adalah negara yang toleransi sebetulnya. Ya, negara yang toleransi. Kita ingat pasca pembuangan Roma mengizinkan kaum Yahudi untuk membangun kembali peribadatan di Yerusalem. Ini salah satu bentuk toleransi beragama. Dan bahkan sebetulnya kekristenan tidak pernah ada masalah dengan Romawi ya. Karena bagi Roma agama boleh saja berjalan asalkan tidak mengganggu kepentingan negara. Maksudnya tidak mengganggu politik di dalam kenegaraan. Nah, prinsipnya itu. Makanya kalau kita melihat dalam beberapa kesempatan Paulus menggunakan hak-haknya dia dalam pemberitaan Injil kan. Dia menggunakan hak-haknya dia sehingga dia tidak dihukum secara Yahudi dan dia diadili secara Romawi. Nah, itu ya salah satu bukti bahwa Roma itu sebetulnya tidak pernah ada masalah dengan kekristenan pada saat itu. Nah, lalu di dekade ke-7, maksudnya di abad-abad pertengahan dari abad pertama, ya, sekitar tahun-tahun 60-an ke atas, kemudian ada konflik, ya, ada ketidaksenangan, ya, waktu itu di masa kepemimpinan Nero, ya, di masa kepemimpinan Nero, dan kita tahu bersama Kristen pada saat itu sudah mulai banyak
ya. Kristen sudah mulai banyak dan bisa saja menjadi kekuatan politik, ya. Itu dipandangnya seperti itu, padahal tidak sama sekali Kekristenan itu tidak sama sekali menyebar untuk kepentingan politik, melainkan kepentingan spiritual, ya, kepercayaan gitu. Nah, singkat cerita, di tahun 64 ya, 19 Juli 64 Masehi, itu berujung kepada pembakaran kota Roma seperti yang tadi disinggung oleh si Yohanes Nenggolan, ya. 19 Juli 64 Masehi, Roma itu dibakar dan nyala api itu 3 hari, ya. Nyala api itu selama 3 hari tidak padam-padam, dan setelah padam apinya itu menyala lagi gitu ya. Dan disitulah awal awal penindasan, ya. Dan nanti disusul dengan pembakaran yang kedua, ya. Pembakaran yang kedua yaitu membakar rumah-rumah, ya, kuil-kuil, tempat-tempat peribadatan itu hancur oleh Nero. Hampir setengah dari kota Roma itu hancur. Nah, setelah hancur, orang-orang saling menuduh, mencari kambing hitam, siapa di balik semuanya itu, ya. Orang-orang banyak menuduh Nero, tapi Nero malah menuduh orang Kristen. Ya gitu ya. Nah, itu kondisi-kondisi di tahun 60 Masehi, ya. Jadi itu juga dialami pada masa penulisan surat Efesus, itu juga sama sebetulnya, di masa yang sama. Ya. 60 sampai 64 seperti apa ya? Seperti tidak senang awalnya sih, ada ketidaksenangan di dalam hati gitu loh. Tapi tapi ditahan gitu, ditahan, baru membludaknya di tahun 64 Masehi itu. Gitu ya. Nah, akhirnya ini menjadi satu wabah, ya, menjadi satu wabah. Saya nyebutnya wabah penganiayaan, ya. Nah, ini sangat serius dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu. Nah, oleh karena itu jugalah yang melatar belakangi Petrus, ya, mengirimkan surat, ya. Di surat yang pertama itu tadi diperkirakan sekitar 60 sampai 64 Masehi, ya. Nah, di surat yang pertama ini, surat 1 Petrus ini, Petrus sudah melihat nih, sudah mencium aroma-aroma aroma-aroma kekerasan lah gitu ya, kekerasan yang akan dialamatkan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Sehingga orang-orang percaya dituntut. Ini yang unik ya. Orang-orang percaya dituntut untuk menghormati negara, menghormati pimpinan, menghormati pemimpin. Itu ajarannya. Dan itu sama dengan Yesus. Yesus juga menghormati pemimpin. Berilah apa yang menjadi bagian kaisar, ya kan? Dan berilah apa yang menjadi bagian Tuhan. Nah, itu sejalan, ya. Jadi kekristenan, kalau kita belajar politik, kekristenan menjunjung tinggi, ya, penghargaan kepada negara. Jika ada orang-orang Kristen yang berupaya untuk misalkan berupaya untuk menunggangbalikan negara, tentu itu tidak tepat, karena Alkitab mengajarkan supaya kita tunduk kepada negara atau kepada pemimpin negara kita, begitu. Kurang lebihnya begitu, Abraham, ya. Jadi sangat ada hubungan yang sangat erat di sana. Nah, oke, baik, saya akan memberikan satu gambaran, ya, gambaran riwayat kehidupannya si Petrus. Saya rasa ini penting. Kenapa penting? Karena unik, ya. Petrus itu tadi dikasih nama Simeon, ya, dari Yahudi, Simeon atau Simon, ya. Simon Petrus. Nah, itu memiliki arti buluh, ya. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, ya, dia memiliki arti nama buluh,
Itu ya. Tapi setelah ketemu dengan Yesus, nama buluh itu diganti menjadi apa? Batu karang. Batu karang yang teguh. Atau kefas dalam bahasa Arabnya. Ya. Jadi Paulus diganti namanya menjadi Kefas, diberi nama Kefas, yaitu batu karang yang teguh. Sebelum dia mengenal Yesus, dia adalah seorang nelayan. Ya. Sepertinya dia cukup berada ya. Petrus ini cukup berada, cukup dikenal, tapi secara pendidikan enggak, ya. Karena dia seorang bisnismen, ya, pelayan lah gitu, penjala ikan, gitu, penjala ikan. Nah, beberapa kesempatan Yesus melakukan perjalanan juga dengan meminjam atau menggunakan perahu dari Petrus, ya kan? Nah, ada yang unik dengan Petrus. Petrus ini ya adalah orang yang mudah sekali terombang-ambing. Bisa dikatakan dia dia adalah orang yang kata lain dari terombang-ambing, mudah goyah atau labil ya. Atau dia labil. Nah, gitu. Saya akan tunjukkan bagaimana goyahnya si Petrus. Seperti ini. Waktu Petrus berjalan pelayanan bersama dengan Yesus, Petrus adalah orang yang terlihat menggebu-gebu, ya, menyala-nyala orangnya, ya. Dia bilang, engkau adalah Mesias, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Rabi, engkau adalah Guru, ya. Tapi di satu kesempatan, ya, di mana justru dia yang menyangkal Yesus, ya, di satu kesempatan. Nah, jadi dia adalah seorang yang mudah terombang-ambing, tidak sabar, ya kan? Tetapi kemudian setelah kebangkitan Yesus, dia bertemu dengan Yesus pada saat itu, ya. Itu ada di di dalam kitab Lukas kalau nggak salah. Dalam Lukas 22, ya, dalam Lukas pasal 22 kalau nggak salah, ayat 51, ya. Itu menceritakan tentang Yesus ketika bangkit, dia menjumpai lagi murid-muridnya. Dan pada saat itu Petrus ada di sana. Ya, di sana Yesus menyajikan makanan ikan goreng, ya. Dan tentu kalau menggoreng itu ada perapiannya, ya. Ada perapiannya pada saat itu. Nah, Petrus terngiang-ngiang gitu ya. Petrus melihat perapian itu, Petrus ingat sesuatu, saudara. Dia mengingat sesuatu bahwa di dalam Perjanjian Baru, kata perapian itu 2 kali muncul, ya. Perapian pada saat Petrus menyangkal Yesus, ya. Pada saat itu ada perapian di bukan lapangan, ini kalau seminar ini kan ada ini parkirannya nih, apa sih namanya, Tanah lapang. halaman, sorry. Halaman, ya. Di halaman imam besar, waktu itu si Petrus sedang menghangatkan tubuhnya di perapian, ya. Lalu seketika itu ada perempuan melihat dia, kayaknya kenal gitu sama si Petrus. Lalu si perempuan itu bertanya kepada si Petrus, kan, engkau adalah temannya Yesus, engkau adalah muridnya Yesus, ya kan. Pada saat itu si perempuan itu menanya dengan yakin karena perempuan itu pernah melihat dia bersama-sama dengan Yesus, ya. Lalu perempuan itu berkata, kamu teman Yesus bukan? Ditanya. Dan Petrus menjawab, bukan. Saya bukan salah satu dari temannya Yesus. Itu penyangkalan yang pertama, ya.
Lalu perempuan itu bertanya lagi. Ya, perempuan itu bertanya lagi, dan kamu punya logat yang sama. Ya, kamu punya logat yang sama dari Israel Utara. Dan Petrus bilang, bukan. Tentu itu hal yang lazim, ya. Kalau soal persamaan logat. Jadi ketika Petrus melihat perapian saat Yesus menggoreng ikan, dia terngiang-ngiang bahwa dia pernah menyangkal Yesus, gurunya yang dia kagumi. Dan itu menjadi penting dalam hidup Petrus. Dan setelah itu, ya, Yesus menanyakan kepada Petrus, ya, bahwa apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus menanyakan hal yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Dan Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Dan Yesus menjadikan dia adalah batu karang yang teguh, di mana disitulah gereja Tuhan akan berdiri. Dan itu akhirnya membuat Petrus menjadi sosok, ya, menjadi sosok yang berbeda. Ya. Kalau dulunya dia seorang pecundang, dan kita tahu di penghujung kehidupan Petrus, dia bukan seorang pecundang lagi, dia bukan Petrus yang lama, dia adalah Petrus yang baru. Bahkan dia disalib terbalik pada masa pemerintahan Kaisar Nero sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwa ada perubahan hidup yang dialami oleh Petrus, dan itu yang diajarkan kepada si penerima surat 1 Petrus, bahwa sekalipun kita menderita, ya, jangan malu, kita harus berbahagia menderita karena Kristus. Itu poinnya, ya. Dan kalau kita baca, ya, Petrus mengajarkan apa? Petrus mengajarkan bahwa jangan melawan, ya. Jangan melawan pemerintah, ya. Jadilah orang yang merdeka, mengampuni orang yang bersalah kepadanya, seperti ajaran Yesus, ya. Si Petrus ngasih contoh begini, sekalipun raja yang zalim, sekalipun seorang tuan yang jahat, engkau harus mengampuninya. Itulah orang yang merdeka. Nah, dan itu nampak juga dalam kehidupan Petrus. Petrus menyandingkan itu dengan Yesus. Yesus seorang raja yang dihina, diludahi, disiksa, mati tanpa membalas. Itu juga yang dilakukan oleh Petrus, dan Petrus mengajarkannya kepada si penerima surat. Ya. Salam Pak Alex. Saya boleh izin sebentar nggak? Soalnya mau hujan, mau angkat pakaian. Iya. Oke, Jonathan. Silakan. Ya, maaf ya Pak. Ya. Nah, itu ya. Nah, nampaknya di masa ini, di masa kita ya, di masa kita nampaknya hal-hal seperti ini nampaknya agak sulit untuk diterapkan. Contohnya, jika ada orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tapi habis ditampar kiri dan kanan, kakinya main. Ya, itu penerapan yang sulit, ya. Tapi kekristenan mengajarkan itu, Rasul mengajarkan itu, Yesus mengajarkan itu. Oke, saya rasa itu dulu. Mungkin setelah ini ada yang lain mau bertanya. Pak, Ya.
Saya pernah dengar Pak, jadi Kaisar Nero itu membakar kota Roma dan dia memindahkan kota Roma ya. Maksudnya eh, maksudnya dipindahin gitu kota Roma. Kota Roma maksudnya penggunaan kata apa? Kota Roma itu jadi dipindahkan lah istilahnya gitu. Itu Iya, benar gak sih? iya, karena memang pada saat itu hampir setengah dari kota itu kan hangus terbakar. Mau nggak mau ya dipindahkan untuk sementara, untuk apa namanya, untuk perbaikannya. Karena nggak mungkin menetap di situ kan kotanya, karena sudah hangus, sudah hancur. Pak, Ya, apa namanya? Kefas itu namanya dari bahasa apa, Pak? Terus kok bisa Petrus ke Kefas gitu? Bisa, Pak? Kefas itu dari bahasa Aram, ya. Karena Aram itu pada masa itu bahasa bahasa ibu ya, bahasa ibu. Kalau Yahudi waktu itu, bukan Yahudi, Yunani maksudnya, Yunani itu adalah bahasa internasionalnya pada saat itu. Jadi dia menggunakan kata Aram yang artinya batu penjuru. Itu udah Catherine. Batu karang maksudnya, batu karang yang teguh. Jadi artinya Kefas batu karang, Pak? Batu karang, bukan kepala batu ya. Batu. Ya, ya, Pak. Catherine udah kan? Nah, di dalam 1 Petrus itu juga sebetulnya ada disinggung di sana Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Batu penjuru itu adalah batu yang biasa digunakan dalam bangunan itu sebagai fondasi, ya, fondasi. Dan Yesus itu adalah fondasi kekristenan, ya. Ada 3 yang diajarkan, ada prinsip ya, pengharapan, iman, dan kasih, ya, yang diterapkan. Pengharapan saya gambarkan seperti rumah, ya. Saya gambarkan seperti rumah. Iman itu adalah fondasi yang kokoh untuk menopang berdirinya rumah itu, yaitu adalah Kristus, ya. Itu iman. Pengharapan itu adalah dalam rumah itu ruang tamu ya. Nah, di ruang tamu itu ada tangga untuk menuju loteng, dan itulah pengharapan. Kita harus melaluinya step by step, ya, naik satu tangga sampai di loteng kasih, ya. Kasih itu adalah level tertinggi sebetulnya, ya, bahkan lebih tinggi dari karunia-karunia yang kita punya, yang kita bangga-banggakan, ya. Nah, itu. Nah, di dalam kasih itulah nantinya kita bisa melihat glory atau kemuliaan Allah. Ya, kita bisa menikmati, kalau tadi kan gambarkan dengan rumah, kita bisa membuka loteng, kita bisa melihat pemandangan, bisa melihat, merasakan terik matahari dan sebagainya. Dan bisa menikmati lah keindahan Allah atau keindahan alam di sana. Nah, itu iman, pengharapan, dan kasih itu memang harus kita miliki. Ya. Nah, iman di mana tidak ada satupun yang bisa menggoyangkan kita. Ya. Bahkan disinggung juga iman itu seperti apa namanya, kalau dalam kapal, ya, jangkar itu dikaitkan di sauh yang kuat gitu ya. Nah, iman itu seperti itu. Ketika ada angin, badai, dia tidak goyah, tidak kemana-mana. Dia akan tetap kuat, stay. Nah, itulah orang percaya, ya. Orang percaya harus memiliki sauh yang kuat atau pondasi yang kuat, yaitu adalah Yesus. Jadi ingat, iman, pengharapan, dan kasih.
Yang 2 Petrus siapa ya? Nggak ada, Pak. Bapak waktu itu kasih 1 Petrus doang. Oh, gitu. Seharusnya lanjut aja sih. Lanjut aja lah, Pak. 2 Petrus. Ya, oke. Jadi Bukannya putih ya, Pak? nggak tahu. Siapa? Saya 2 Petrus putu, baru Wahyu. Putu. Oh, Putu. Iya. Putu. Ya, lanjut Putu. Itu siap nggak? Ayo Putu. Katrina jangan main-main. Katrina. Apa sih berarti? Yuk Putu yuk. Yuk Putu. Minggu depan, Pak. Oke, ke depan ya. Ya, saya rasa itu untuk hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan, memberikan pernyataan mengenai pembelajaran kita. Oke, foto dulu ya. Buat Katrina, buat. Ya, foto dulu deh, foto dulu. Apa Pak? Oh, sabar, bentar Pak. Pak Feli sama saya ya Pak. Bentar. Siapa yang foto Abraham? Bentar. Ayo. Siapa yang Loh. foto? Kelly kenapa emang? Saya. Feli dalam perjalanan, Pak. Perjalanan ke surga. Terus Oke. Abraham. Gak sopan Abraham. Ayo. Oke, 1, 2, cheese. 1, 2, 3. Oke. Mama. Ya, oke. Udah. Kayus. Oke. Kayus. Ya, Pak. Oke, saya mau tanya sama Kayus. Di dalam penulisan penerima surat itu kan pada siap. Suara Bapak putus-putus, Pak. Coba ulang. Surat Petrus itu siapa tadi? Penerima surat Petrus. Surat Petrus itu orang-orang Asia kecil. Cek. Ya, silakan. Jadi penerimanya itu orang-orang Asia kecil, Kapoldai Galatia, Pontus, Itu kenapa ya? Ada yang feedback. Oke ya. Oke, coba selain Kayus saja deh, yang lain aja. cek. Coba Anjujul. Penerima Ya, Pak. penerima surat 1 Petrus siapa? Ayo siapa? Kok diam? Ini dengerin nggak tadi?
Menghayal. Mana jujur? Ayo. Penerima surat siapa? Si Aan ini. Ini nggak dengar ini pasti. Tadi dengerin nggak? Nah ini nih, coba saya tanya. Chen, penerima surat 1 Petrus siapa? Chen, sama juga ini, nggak dengar juga. Alpius, Iya Pak. Kenapa? Halo. penerima Maaf surat. Pak, aku agak baru. Ya aku belum terlalu dengar. Itu Pak, Soalnya tadi penerimanya habis pulang pendatang-pendatang kurang di dengar Galatia. dengarnya. Asia kecil bukan sih Pak? Oke. Alpius coba, Alpius. Apa Pak? Apa lagi? Ini gimana sih kalian belajarnya, niat nggak? Kurang kedengaran. Surat 1 Petrus dialamatkan kepada siapa? Alpius. Mikir. Berarti nggak dengar. Tadi disuruh bertanya nggak mau bertanya. Ditanya malah diam. Ayo, ditujukan kepada siapa, Alpius? Ayo, Alpius. Baru baca-baca kan? Pas ditanya baru cari-cari informasi. Menurut saya kayaknya orang Yahudi deh Pak. Bener kan? Orang Yahudi. Yang orang yang tinggal di Palestina. Itu kan orang-orang kafir kan Pak. Maksudnya gini, apa namanya, kan penerimanya itu kan orang-orang pendatang yang udah kesebar kemana-mana kan, ke Pontus dan Galatia. Jadi orang-orang yang tak dikenal. Soalnya saya cuma paham sedikit Pak. Itu sempat ke rumah nenek ngambil baju batik. Jadi dengarnya di atas motor nggak pas dengarnya. Soalnya jaringannya. Ya, oke. Thank Gitu. you. Oke, Alpius nih belum jawab. Ayo, Alpius. Aduh, Alpius, kamu dari tadi ngapain aja? Buat ini, Ayo. buat orang-orang Yahudi yang tinggal di seluruh Palestina. Jadi orang Yahudi. Iya. Oke. Coba
Catherine. Asia Kecil, Pak. Wilayah Asia. Dialamatkan kepada siapa? Itu ditujukan kepada orang-orang di Asia sih, Pak. Cuman belum dialamatkan. Iya, ke orang Asia, Pak. Nggak sih? Oke, thank you. Kiel, yes, Kiel. Kan di ini Yo, yang lain di mute dulu gantian sama Yeskel. di Pontus. Ya, Di daerah Asia Kecil di Bithnia kan ada di ayat sebenarnya ada di surat Petrus ayat 1 ayat 1. Jadi saya baca nih Pak, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bithnia. nah itu orang Yahudi atau non-Yahudi mereka itu? Kalau menurut saya sih Pak, ada orang yang Yahudi juga sih. Ya, jadi gini, betul. Jadi ini kan sebetulnya Petrus ini seorang rasul yang sangat berhasil ya memberitakan Injil, dia khotbah dalam waktu singkat 3.000 orang bertobat. Jadi ada kemungkinan besar itu hasil dari pelayanannya Rasul Paulus, ya daerah-daerahnya seperti yang dituliskan di dalam surat 1 Petrus tadi, gitu ya. Nah, ada kemungkinan itu orang-orang Yahudi, ya ada orang-orang Yahudi, tapi juga tidak menutup kemungkinan orang-orang non-Yahudi. Nah, mereka adalah orang-orang yang dipilih, ya orang-orang kata orang-orang yang dipilih itu menjadi harusnya menjadi satu kebanggaan umat Kristen pada saat itu, ya yang membedakan dengan orang-orang kafir yang belum percaya Yesus gitu. Nah, jadi itu adalah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang percaya. Ya. Jadi tidak hanya disematkan kepada orang Yahudi saja. Memang ada kesan itu khusus orang Yahudi, ya. Nah, tapi kata Yahudi di situ harus kita lihat bukan sebagai harafiah, melainkan sebagai figuratif. Sebagai figuratif di mana bahwa orang-orang non-Yahudi ketika mereka percaya Yesus, ada juga di antara mereka yang melakukan proselyt ya. Artinya mereka melakukan hukum-hukum Yahudi juga ada dari kalangan non-Yahudi berpindah menjadi Yahudi itu ada. Tapi juga bisa saja itu hanya figuratif untuk orang-orang percaya gitu. Oke, itu mengenai alamat suratnya. Baik, saya rasa itu aja. Pak, saya mau tanya, kemarin saya lupa catat sih Pak, bedanya kanon muto apa Pak? Muratori sama ada beberapa yang Bapak sebutin tuh minggu lalu kalau nggak salah. Ada moratori, marsion. Iya. Itu Pak perbedaan itu. Perbedaan moratori dan? Iya, moratori. Bentar. Soalnya saya bacakan di yang bukunya Donald Guthrie ini kalau 1 Petrus ini tidak dianggap sama kanon, tidak dimasukkan ke kanon apa? Bentar. Kanon apa itu namanya? Moratorian. Dia sempat tidak dianggap gitu kan karena dipikirnya hampir menjiplak surat Paulus
dari apa? Dari kebahasaannya, gaya bahasanya gitu, Pak. Nah, itu saya mau tahu maksudnya kemarin lupa nulis gitu. Oh, Gitu. iya, jadi Muratori itu sebetulnya adalah salah satu apa namanya pengumpulan perkamen ya, perkamen yang asli gitu ya. Lalu kemudian disaring oleh para ahli ya, mereka bikin pengkanonan, yaitu kalau Marcion itu ya tentu kita tahu dia juga sama. Mereka hanya mau mengakui perjanjian baru saja. Perjanjian lama mereka tidak mengakui karena dianggap perjanjian lama itu Tuhannya jahat gitu ya, Tuhannya kejam gitu, tidak adil. Nah, mereka hanya mengakui perjanjian baru, tapi ada juga beberapa surat perjanjian baru nggak diakui, ya seperti Yakobus salah satunya tuh, ya. Karena apa? Yakobus menyinggung perjanjian lama. Pokoknya yang ada kaitannya dengan perjanjian lama itu dihilangkan sama Marcion. Nah, itu. Ibrani juga sempat kan Kak minggu lalu ya Pak di salah satunya. Marcion ya. Marcion itu nggak menerima Ibrani, Yakobus, bahkan Petrus juga, satu Petrus ini dan dua Petrus juga gitu. Nah, memang ada anggapan bahwa satu Petrus ini ada orang menuduh ini pseudegrapha, ya penulisnya nggak jelas. Ini pasti menggunakan nama Petrus, cuman menyematkan nama Petrus, sebenarnya ini dikarang gitu ya, dikarang oleh orang pada masa itu. Bahkan ada yang menuduh nih Paulus, bahasanya mirip Paulus gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bukan berarti bukan Petrus yang menulis gitu ya. Karena jelas sekali dalam satu Petrus ini dijelaskan kok yang menulisnya itu melalui pengantara Silvanus atau Silas. Nah, Silas itu kan rekan pelayanannya Paulus lama, sangat lama. Udah pasti dari cara berpikir itu punya kemiripan, cara membahasakan juga punya kemiripan gitu. Jadi sah-sah aja ya, karena pada saat itu menurut tradisi sekalipun dia bukan menulis, tapi yang diungkapkan dalam tulisan itu pernyataannya dia, tetap yang dianggap penulisnya itu adalah yang inisiatornya, pengungkapnya tadi. Jadi gitu. Nah, itu ya. Jadi untuk membantah tuduhan itu, yaitu tadi bahwa ya bisa saja mirip karena Silvanus itu atau Silas itu teman rekannya si Paulus. Jadi ya wajar-wajar aja mirip. Nah, yang kedua kan juga dipertanyakan kalau Petrus kok bahasa Yunaninya rapi sekali ya. Bahkan terkesan sopan gitu ya. Padahal nelayan ya, Pak. Ya, padahal nelayan gitu. Nah, kita tahu kalau Silvanus itu adalah kebangsaan Yunani. Ya wajarlah dia menulis dengan begitu baik, dengan bahasa yang sangat baik gitu. Wajar. Karena memang orang Galilea itu diremehkan. Bahasa Yunani orang Galilea itu diremehkan ya. Logatnya aneh gitu. Penyebutannya agak-agak miss gitu ya. Kalau di kita tuh yang agak-agak agak-agak unik bahasa Indonesianya kan seperti misalkan ya, ini bukan saya menghina ya, bukan, tetapi maksudnya unik. Misalkan seperti Nias ya. Ya kan, orang Nias itu suka ujungnya tuh nggak nyampe. Misalkan Tuhan Yesus, kalau mereka Tuhan Yesus gitu. Itu kan. Nah, benar nggak itu Albius kan orang Nias kan? Lalu orang Medan juga unik. Ya. Misalkan kalau kita kan pecel lele. Kalau mereka, Bang, beli pecel dong. Nah, beda jadinya pengertiannya. Yohanes. Pak, orang Papua gimana, Pak? Sama. Kalau orang Papua. Beli pecel dulu ada logat-logat yang nah gitu. Jadi orang Galilea itu Pecel lele.
diremehkan dalam bahasa Yunaninya. Yunani kan waktu itu bahasa internasional. Tapi mereka logatnya aneh, ya kan? Membahasakannya juga ada yang miss, ada yang kurang-kurang. Nah, kurang lebih begitu. Ya, Susan ya. Iya, Pak. Ayo dekat Papua. Gimana, Pak? Di Papua air sudah kan? Oh, sudah dekat sekali, Pak. Habis ini kopi mana? Kenapa, Pak? Habis ini kopi mana? Sapi rumput. Nah, itu ya. Pak, Gitu. Ya. berarti yang menulis itu si Silas, tapi berarti si Petrus ini mendikte gitulah Pak ya? Pesannya sama begini. Misalkan begini, saya kasih contoh. Yohanes nih, ya kan? Yohanes nih misalkan perwakilan kelas 12B gitu ya. Ya kan? Lalu saya mau ngasih pesan nih, kalau hari ini saya mau makan-makan nih misalkan bareng Pak Tony. Ya kan? Nah, saya suruh si Yohanes membagikan kabar ini ke kelas 12B. Ya kan? Ya udah. Yang membahasakannya saya membahasakan ke Yohanes, nanti Yohanes yang menulis dalam bentuk WhatsApp ke teman-teman. Halo teman-teman, tadi saya dapat informasi dari Pak Alex, bla 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 blanya. Pasti otomatis gaya bahasanya gaya bahasa siapa? Pasti Yohanes kan? Iya, Pak. Bukan bahasa saya lagi gitu loh. Saya hanya mengungkapkan poinnya. Nah, kira-kira begitu. Paulus pun juga pernah memakai juru tulis gitu loh. Itu hal yang biasa, dan si penulis surat itu tetaplah si Petrus, karena Petrus sebagai inisiatornya. Petrus yang menulis Silvanus. Gitu. Pak, saya mau tanya. Bisa nggak, Pak? Kan bertanya ya, dia yang presentasi. Ya, silakan. Yo. Sebenarnya kan di situ kan di ciri khas itu kan yang poin 5 itu kan dikatakan surat ini berisi ayat PB yang sulit ditafsirkan, bahwa Yesus itu memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Nah, yang itu maksudnya kayak gimana sih, Pak? Saya belum terlalu ngerti. Nggak ngerti maksudnya. Nggak tahu juga saya itu. Ya, dari judulnya juga kan dibilang sulit. Ya wajar saya tidak tahu. Harus di eksegesi itu, Pak. Nanti kalian kan belajar tafsir tuh. Nanti belajar tafsirnya di sana. Kalian cari itu artinya apa. Saya belum tahu kalau soal itu ya. Yesus memberitakan Injil Oke. gitu, melalui roh-roh apa gitu. Belum tahu saya. Sorry Jonathan ya. Kalau saya belum bisa jawab. Ya, Pak. Nanti di lain kesempatan saya coba cari tahu. Saya juga unik juga tadi lihat ciri khasnya itu. Saya juga bertanya juga sebenarnya. Atau mungkin ada di antara kita nih yang bisa jawab. Mungkin pernah baca atau pernah dengar dari saudara, teman gitu. Kenapa Catherine? Kalau Bapak tanyanya kemana, Pak? Itu tadi Catherine buka hidup itu. Main dong. Kan Bapak Catherine mau nanya tadi, kalau Bapak nanyanya kemana? Cuman Catherine ragu nanyanya. Nanya apa? Nanya Udah, Pak. pertanyaan. Udah, Pak. Udah. Udah, yuk. Udah malam. Jangan Ayo. ditanggapi, Pak. Ya, balik. Bapak nanyanya kemana, Pak? Nanya apa? Kalau Bapak bingung, Bapak nanyanya kemana? Kan kalau kita bingung, nanya ke Bapak. Tanya ke Petrusnya langsung. Kalau saya ya cari informasi. Sangat susah. Cari buku kah, searching di internet kah, gitu kan? Iya, betul.
Cuma saya belum mencari informasi tentang itu tadinya. Belum tahu saya. Udah Pak. malam kan tuh, udah beda tuh. San masih mau nanya katanya Pak. Udah malam ya San? Masih Udah kuat, malam, Pak. Pak. Masih kuat, masih Udah kuat. setengah 6. Kenapa Susan? Mau ngomong apa tadi? Enggak, Pak. Enggak jadi. Udah ditanya sama Abraham tadi. Apa itu? Apa tadi, Bam? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Udah nanya, Aman, Pak. aman, aman, aman. Bapak tahu volley gak, Pak? Apa sih Abraham ini? Dibikinnya Ini Catherine, Pak. Emang Catherine. Bercanda terus dari tadi. iya bercanda terus, Pak. Ya ampun. Nggak ada Pak, saya cuma nanya tahu volley nggak kan? Bapak juga tahu volley kan Pak? Bola. Balik jadinya I love you. Nggak ada Pak, nggak nyambung. San ini. Udah, Pak, udah. Jangan dipikirin, Pak. Udah, Pak. Mendingan kita end meeting aja, Pak. Nyampe saya ke situ. Enggak, Pak. Kasih ini aja, Pak. Apa? Refleksi dari kitab ini, dari surat ini bagi kehidupan kita, Pak. Oke. Refleksi dari kitab Petrus. Ya. Refleksinya yang pertama, sebagai orang Kristen, kita tidak membenci pemerintah, ya. Bahkan tidak membenci Tuhan yang jahat dan raja yang lazim, ya, yang lozim, yang jahat gitu ya. Kita harus mengampuni, mengasihi mereka, mendoakan mereka. Nah, itu. Jadi kalau ada agama tertentu yang membenci pemerintah, kita nggak boleh ikut-ikutan seperti itu. Ya. Nah, kita harus menunjukkan kita orang-orang yang penuh kasih, cinta damai, seperti Yesus mencintai semua umat. Begitu juga kita mencintai bangsa pemerintahan di mana kita ditempatkan. Itu poin pertama. Poin yang kedua dalam 1 Petrus ini adalah di mana kita harus menunjukkan kedewasaan rohani, ya, melalui tiga pengajaran tadi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita sebagai fondasi kehidupan, yaitu Yesus Kristus, ya. Pengharapan kita juga menuju kepada ujung kehidupan kita, yaitu pengharapan akan tiba di satu tempat kita berpulang, tempat asal kita. Karena kalau kita membaca Petrus tadi, sebetulnya rumah kita tuh bukan di dunia. Negara kita bukan di dunia, bangsa kita ini bukan di dunia, melainkan di sorga. Poinnya itu yang ingin disampaikan. Nah, lalu, dan yang ketiga, kasih. Kasih ini adalah satu level yang tertinggi di dalam karunia, di mana kita harus mengasihi satu sama lain dan semua orang, tidak hanya kepada orang-orang yang sama dengan kita, bahkan orang yang berbeda sekalipun, berbeda dalam pilihan politik, berbeda dalam kepercayaan, berbeda dalam karakter, kita harus mengasihi semua orang tanpa memandang keburukannya. Nah, itulah refleksi di dalam surat 1 Petrus yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dengan satu kisah teman saya orang Batak. Ya, teman saya orang Batak. Teman dekat, ya, teman dekat cowok. Dia kalau ngomong itu E-nya itu terlalu menonjol, ya. Nah, satu kali dia ingin tidak terlihat Bataknya, ya. Ingin menutupi kebatakannya. Nah, mau beli pecel lele, ya kan, mau beli pecel lele. Lalu dia belajar dari rumah, dia udah belajar supaya E-nya nggak terlalu menonjol, supaya nggak PC lele gitu, biar nggak begitu dia udah belajar pecel lele gitu.
sampailah dia di tukang pecel lele. Lalu dia bilang lalu dia bilang sama si abangnya itu, "Bang, dengan apa? Dengan terburu-buru dia bilang, "Bang, beli pecel lele dong." Katanya gitu. "Pecel lele." Dia bilang gitu. "Beli apa?" kata masnya. "Pecel lele." Katanya gitu. Akhirnya dia balik lagi, "Pecel lele bang," katanya gitu. Abangnya nggak ngerti karena pecel lele. Sulit. Oke, itu penutup dari pertemuan kita. Nanti yang berdoa jangan ketawa ya. Nanti si Kesimpulannya Pak, pecel lele. apa sih Catherine? Yuk, yang berdoa Truce Lasibe. Truce Lasibe. Ayo berdoa. Oke, Nah, Pak. yuk, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami sudah selesai mengikuti mapel IPAL Tuhan. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Untuk itu kami minta kuasa Roh Kudus mari menyertai kami Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih Pak. Keluar semua, Tuhan berkati. Dan berkati. Berarti. Cici Lili. Abraham, ujungnya yang diingat ya. Enggak lah. Terus ada lagi Bram, teman saya Bram. Apa tuh? Dia kan ini teman yang sama ini, yang pecel lili tadi. Iya. Jadi dia bilang gini, dia kan manggil saya abang kan, Bang Alek, tahu daerah Menteng nggak?